sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Menghormati dan menghargai segala perbedaan mutlak ada dan perlu dilestarikan. Sikap moderat menjadi ujung tombak terwujudnya kehidupan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berdasarkan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Lalu, mampukah kita mewujudkannya? Saya, Revani Febriosa, Duta Harmoni dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, Jawa Tengah. Jirehi merupakan desa di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati yang dapat menjadi role model dalam pengaplikasian nilai-nilai moderasi beragama. Desa tersebut terkenal dengan kerukunan antar umat beragamanya. Di Desa Jirehi terdapat 3 agama besar. Islam, Kristen, Buddha, dan aliran kepercayaan Sabto Dharma. Meskipun demikian, masyarakat tetap hidup rukun, saling membaur, dan bergotong royong. Di Desa Jirehi, semua umat beragama mengakui bahwa perbedaan agama adalah hak asasi setiap orang yang tidak perlu dipertentangkan. Nilai-nilai moderasi beragama di Desa Jirehi dapat diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui aksi nyata berupa garasi, gali secara mendalam nilai-nilai moderasi beragama di Desa Jirehi. Dalam aksi tersebut, saya melakukan observasi dan wawancara dengan pemeluk agama Desa Jirehi untuk menggali nilai-nilai moderasi beragama di tengah masyarakat. Nah, untuk Bapak Desa, ingin bertanya, untuk tradisi lokal yang ada di Jirehi itu milik siapa saja? Bisa dijelaskan? Tradisi lokal yang masih terjaga sampai saat ini ya, yang selalu kita lestarikan itu salah satunya itu sedekah bumi atau selamatan. Itu masih kita lakukan setahun sekali. Dan juga acara setiap ada 17-an itu lamporan itu juga kita lakukan setahun sekali, dan yang rutin kita lakukan itu hampir setiap bulan itu adalah acara barian selamatan Jumat Wage seperti kondangan di perempatan-perempatan jalan desa, itu masih kita lakukan terus. Dan juga ada acara yang di sawah-sawah itu Pak, wiwitan itu juga masih kita laksanakan sampai sekarang. Terus untuk acara bariannya sendiri itu biasanya itu memperingati apa gitu Pak? Itu hanya sekedar selamatan saja gitu? Iya, itu hanya sekedar selamatan yang memang kita lakukan setiap bulan, berarti pada malam Jumat Wage. Kamis sore, malam Jumat Wage itu pasti kita ada di semua dukuh, di perempatan-perempatan pertigaan itu. Untuk selanjutnya yaitu hubungan sosial kemasyarakatan sendiri itu di sini itu bagaimana? Di sini. Hubungan sosial kemasyarakatan ya sangat bagus.
bagus ya dalam hal kita tuh menjaga kerukunan bersama, meskipun barian itu kan semua agama ikut melakukan. Jadi memang rasa kebersamaan kita, rasa toleransi kita itu terpupuk dari situ. Jadi kita menjaga rasa kebersamaan kita. Untuk kan dengar-dengar kalau Desa Jerahi ini terkenal akan kebersamaannya, kerukunan dan toleransinya. Kalau misal ada tetangga yang misal itu ada bangun rumah gitu, di sini responnya itu gimana? Kayak saling membantu atau ada sistem sambatan itu masih ada tapi ya sangat masih karena memang apa ya, toleransi di Jerahi itu warisan dari leluhur. Jadi selama ini memang kita berusaha untuk menjaga seperti itu. Memang Jerahi dulu juga berdiri dari beberapa tokoh, beberapa ibaratnya elemen yang berbeda-beda dan kita jaga sampai sekarang. Jadi kita mewarisi dan kita selalu menjaga, itu saja. Bahkan di Jerahi pun ada 4 tempat pemakaman umum dan semuanya memang untuk umum. Itu Islam, Kristen, Buddha ya memang di situ kita satu. Jadi tidak ada yang membeda-bedakan di Jerahi itu. Berarti kalau di tempat pemakaman umumnya itu jadi satu gitu Pak, nggak ada dipisah antara ada yang dipisah ya. Jadi di Jerahi ya di situ ada yang salib, nanti di sini ada yang kicing, di sana ada yang kayak stupa Buddha, ada juga. Semua itu tempat-tempatnya semua. Baik. Kalau kehidupan di Jerahi tentang agama Buddha sendiri itu seperti apa? Di sini misal agama Buddha kalau sama umat yang selain agama Buddhanya responnya itu gimana? Bisa dijelaskan? Ya, untuk agama Buddha sendiri khususnya di Desa Jerahi ini saling berdampingan dengan agama-agama yang lain. Jadi kehidupan sehari-hari untuk agama Buddha ya sama seperti agama-agama yang lain. Kita itu satu kesatuan untuk kehidupan sehari-hari. Ya kalau umat lain bertani ya umat Buddha sendiri ya seperti itu, ikut bertani, nah, seperti itu. Dan itu sangat erat sekali dengan kegiatan-kegiatan gotong royong dan sebagainya. Jadi tidak ada sekat antara umat satu dengan umat yang lainnya. Untuk kan Buddha biasanya ada perayaan Waisak nih. Iya betul. Itu biasanya Waisak. Umat Buddha kewihara itu agendanya itu ngapain selain beribadah? Ya. Untuk umat Buddha agendanya yaitu merayakan hari besar keagamaan, khususnya agama Buddha, juga untuk ritual keagamaan di hari-hari tertentu seperti itu. Ngomong itu pernah ada konflik sosial dalam masyarakat nggak antara agama Buddha sama agama Buddha sendiri atau agama Buddha sama agama yang pernah ada konflik nggak? Setahu saya ya, karena pendahulu saya juga belum mengetahui kalau pendahulu. Setahu saya selama ini sejak kecil sampai dengan sekarang untuk konflik antar umat beragama di Desa Jerahi saya belum pernah mendengar ataupun melihat kejadian seperti itu. Jadi saya rasa toleransi antar umat beragama di Desa Jerahi itu ya ada seperti itu, memang saat ini ya terjalin seperti itu. Oke, Pak izin wawancara, izin bertanya. Kalau kehidupan agama umat Kristen di sini itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Kalau misal dalam kehidupan bermasyarakatnya sendiri antara umat Kristen dengan umat yang lain itu seperti apa? Kehidupan umat beragama di Desa Jerahi itu semuanya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi termasuk umat Kristen pun sama, jadi ambil bagian yang sama, menjalin kerukunan antar umat beragama. Jadi menjaga toleransi seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang beragama lain, dari agama Islam maupun teman-teman yang beragama Buddha. Jadi kehidupan kami sehari-hari
selalu membaur satu dengan yang lainnya, tidak pandang latar belakang agamanya. Kalau konflik sosial masyarakat Kristen pernah ada nggak di gereja ini? Sejauh yang saya tahu dari dulu sampai saya umur segini belum pernah ada dan belum pernah terjadi. Dan harapan kami memang sampai kapanpun akan kami jaga supaya tidak akan terjadi konflik antar umat beragama. Apalagi sekarang sudah dinobatkan sebagai desa Pancasila. Ini menjadi tugas utama kami untuk menjaga dan melestarikan. Oh, kalau misalkan kan umat Kristen sendiri itu ibadahnya setiap hari Minggu. Iya. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu itu ibadah raya, tapi di tengah minggu juga ada ibadah-ibadah tertentu. Nah, misalnya hari Selasa ibadah khusus wanita. Kalau di gereja, karena ini kan di Jrai ada 4 gereja dan masing-masing gereja programnya tidak pernah sama. Termasuk program pengambilan harinya gitu. Kalau yang di gereja saya di GITC Karanganyar sana itu ibadah tengah minggunya. Kalau Selasa ini khusus wanita. Kalau hari Rabu itu umum tapi berputar keliling dari rumah ke rumah, namanya ibadah doa keluarga. Kemudian hari Sabtu itu ibadah khusus pemuda, dan Minggu kecuali ibadah raya ada ibadah sekolah minggu. Kehidupan umat beragama sendiri dari umat Islam sendiri itu seperti apa di sini, di Jrai? Ya seperti agama-agama yang lain, saling bertoleransi, kerukunan yang utama. Kalau ada kebutuhan, meskipun itu berbeda-beda agama, kita satu padu bergotong royong seperti teman-teman yang lain tadi. Sebenarnya semuanya itu saling membaur, saling toleransi gitu ya? Iya. Terus katanya kan tadi ada TPQ untuk anak-anak. Ya, itu TPQ biasanya dilaksanakan pada waktu apa? Atau hari-hari apa aja gitu? Dan tempatnya biasanya gimana Pak? Oh, kalau TPQ punya gedung sendiri ya, termasuk dari yayasan. Itu tempatnya kalau di sini di Desa Jiwa, di Dukuh Jiwa ini ada di belakang masjid. Itu kalau jam mengajarnya atau jam masuknya itu setiap sore. Hari liburnya hari Jumat. Kemungkinan jam 2 sampai jam setengah 5 lah. Kalau konflik sosial sendiri dari agama Islam pernah ada nggak di sini? Kalau antara biasanya kan kalau dari daerah-daerah lain mungkin kan ada ini sama ini bisa saling bentrok gitu. Kalau di sini pernah ada nggak? Setahu saya selama ini belum ada. Kalau ada konflik itu ya semoga aja untuk kedepannya selalu rukun dan nggak ada konflik apa-apa. Doktrin setiap agama pada hakikatnya mengajarkan tentang kedamaian dan persaudaraan. Benang merahnya agama di dunia adalah menjunjung tinggi nilai persaudaraan, perdamaian, dan anti kekerasan. Maka dapat dipahami bahwa fenomena radikalisme dan terorisme yang sedang ramai saat ini bukanlah ajaran agama manapun. Kementerian Agama Republik Indonesia telah lama menggaungkan konsep moderasi beragama sebagai andil mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Moderat, yakni mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu, kelompok, ataupun sedang berhadapan dengan institusi negara. Moderasi beragama juga dapat diartikan cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Gelisah, gerakan sosialisasi dan aplikasi nilai-nilai moderasi beragama di madrasah. Dalam aksi tersebut, saya membuat rumah moderasi beragama di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati
melakukan diskusi dengan guru dan siswa untuk membedah nilai-nilai moderasi beragama, membuat dan memasang pamflet atau slogan tentang nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah, melakukan rutinan al-berzanji dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai bentuk akomodasi terhadap budaya lokal. Kelihatan gerakan sosialisasi dan aplikasi nilai-nilai moderasi beragama di masyarakat. Dalam aksi tersebut, saya membuat gerakan pemuda sadar moderasi beragama, ikut serta melestarikan kebudayaan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Dalam melakukan aksi tersebut, saya berkolaborasi dengan pimpinan anak cabang IPNU IPPNU dan masyarakat setempat. Saat ini, saya menjabat sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang IPPNU Kecamatan Gabus, sehingga memudahkan saya untuk mengampanyekan dan mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan sekitar. Sebagai Duta Harmoni, saya mendapatkan pelatihan motivator muda moderasi beragama yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 9 Oktober 2021 di Yogyakarta. Di sana, saya beserta 50 peserta lain dari seluruh Indonesia berdiskusi, memperdalam pemahaman tentang moderasi beragama, dan memperkuat rencana aksi. Demikian kegiatan yang sudah saya lakukan. Mari kita wujudkan bersama masyarakat Indonesia yang penuh toleransi, menyebarkan kasih sayang dan moderat, sehingga tercipta kerukunan, kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tokoh masyarakat Sajadi mendukung Republik Indonesia dari Imam Satu Pati sebagai Duta Harmoni tahun 2021. Salam moderasi. Moderasi beragama, toleransi, rukun, cinta damai.